Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Pembimbing Dosen mata kuliah studi kitab Sarah Hadis, yakni beliau Bapak Zulham Qudsi Farizal Alam MA, dan tak lupa yang kami cintai teman-teman mahasiswa-mahasiswi ilmu hadis semester 5, ilmu hadis kelas B semester 5 yang dibangga-banggakan dan ditunggu kesuksesannya. Di sini izinkan kami mempresentasikan kitab tentang Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajj yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Langsung saja, sebelum kita mendalami kitab Syarah Al-Minhaj, setiap kitab hadis yang sudah tergolong memuat hadis-hadis sahih tentunya akan tetap memerlukan kitab penjelas, yakni syarah, yang merupakan acuan guna memahami maksud dan tujuan suatu hadis. Tanpa adanya kitab syarah, mengkhawatirkan orang-orang awam dalam mempelajari sebuah hadis akan keliru dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan. Oleh karenanya sangatlah penting mengadakan adanya kitab syarah atau penjelas sebuah hadis. Contoh misalnya yang akan kita bahas, kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajj, yang dikarang beliau yang mengarang yakni beliau yang bernama Yahya bin Saraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damasiki, yang dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Dalam Imam An-Nawawi, seorang yang zuhud dan warok dan ketakwaannya, Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal, jumlahnya sekitar 40 kitab, diantaranya dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang bahasa, dalam bidang akhlak. Selanjutnya, secara umum beliau termasuk salafi dan berkandung teguh dalam minhaj ahlul hadis. Beliau bukanlah murtaqi, dan dalam bab ini tidak seperti dalam cabang ilmu yang lain. Dalam hal ini beliau banyak berdasarkan pendapat kepada beliau pada ulama, menukilan-nukilan dari para ulama tanpa mengomentarinya. Imam An-Nawawi sendiri wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah, yakni metode-metode yang dijelaskan tentang metode syarah hadis Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Dalam penyusunan kitab Al-Minhajnya, Imam An-Nawawi sendiri sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan yang sangat matang, yakni mengemasnya dalam format yang tidak terlalu ringkas dan tidak perlu terlalu panjang, sehingga
tidak menjenuhkan pembaca. Selanjutnya Al-Minhaj. Selanjutnya Imam An-Nawawi juga melakukan istikharah dalam rangka penyusunan kitab Al-Minhaj tersebut. Di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa takarub kepadanya, istikharah juga sangat bermanfaat untuk membebaskan diri dari rasa keraguan-raguan dalam menentukan sebuah pilihan yang paling baik dan paling bagus, baik menurut pandangan hukum, menurut pandangan agama, dan lain-lainnya. Istikharah juga berfungsi untuk mendatangkan intuisi atau inspirasi yang bersumber darinya. Boleh jadi hal ini yang diharapkan oleh Imam An-Nawawi dalam rangka mengarang kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajj. Imam An-Nawawi juga menjelaskan dengan gamblang sebagai permasalahan yang terkadang dalam sebuah redaksi hadis. Beliau memaparkan beberapa macam dalil yang berkaitan dengan erat permasalahan tersebut, kecuali pada tempat-tempat yang memang tidak mungkin dipergunakan untuk berbicara dalil-dalil tersebut secara panjang lebar. Namun di luar itu semua, Imam An-Nawawi juga tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengemas penjelasan-penjelasan dalam bentuk ungkapan yang lugas, padat, dan jelas. Dari semua usaha yang telah dilakukan oleh Imam An-Nawawi, sudah barang tentu dalam hal ini beliau hanya bersandar kepada pertolongan, penjagaan, kelembutan dan pemeliharaan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan-bahasan dalam kitab Al-Adab. Dalam kitab Al-Adab terdapat sebuah 10 bab batasan, yakni satu yang bab tentang larangan menggunakan Abul Qasim sebagai nama panggilan. Dalam 2 bab tentang makruhnya memberi nama dengan nama-nama yang jelek. 3 bab tentang sunnah mengganti nama yang jelek dengan yang baik. Bab yang keempat tentang haramnya menggunakan nama Malikul Mulk, yaitu rajanya para penguasa. Yang kelima bab tentang sunnahnya menyuapi anak yang baru lahir. Dan keenam bab pada bolehnya memanggil sebuah anak dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Yang ke-7 bab meminta izin. 8 tentang makruhnya bagi orang-orang yang meminta izin. Yang ke-9 bab keharaman melihat ke dalam rumah orang lain. Bab ke-10 mengenai melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Bahwa Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajj, khususnya pada pembagian kitab Al-Adab ini, menggunakan metode perbandingan atau muqaran. Karena mengetahui kriteria metode syarah muqaran, yakni membandingkan sebagai pendapat ulama dalam memahami suatu hadis. Di samping itu, hampir setiap syarah beliau penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi mengambil sebagai pendapat ulama. Kemudian beliau memaparkan semua pendapat yang berbeda guna memahami maksud suatu hadis, yakni dalam kesimpulan hadis tersebut memahami kitab syarah Sahih Muslim ini dikatakan untuk memudahkan orang awam untuk belajar, untuk memahami dan mengerti tujuan dan maksud isi kandungan hadis tersebut. Maka dari itu gunanya untuk kitab syarah Al-Minhaj ini diciptakan oleh Nawawi dengan sangat ringkas
sangat lugas dan jelas dalam memahami suatu hadis. Oleh karena itu cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.